Kemudian untuk yang ketiga yaitu fitur izin. Nah, ini pengajuan izin hari dan data tidak terekam. Fitur izin hari dan data tidak terekam harus diajukan oleh sivitas terkait. Jadi kita harus self-service untuk mengajukan izin ya. Jadi nggak bisa minta tolong untuk sivitas lain menguploadkan surat izin kita. Jadi memang harus kita sendiri. Nah, izin hari itu meliputi cuti alasan penting, cuti bersalin anak ke 1, 2, 3, cuti di luar tanggungan, cuti besar, cuti sakit, cuti tahunan, dinas dalam kota, dinas luar kota, dinas luar negeri, diklat, force majeure, izin belajar, masa prapensiun, tugas belajar dan training. Setiap izin harus melampirkan bukti untuk diupload ke aplikasi gitu. Nanti akan ada notifikasi pemberitahuan pada intrabrin di awal bulan tanggal 1 dan tanggal 3 saat sivitas BRIN lupa melakukan presensi pada bulan sebelumnya. Jadi nanti akan ada notifikasi juga ketika kita buka intrabrin, nanti kelihatan ada pop up list Anda belum melakukan presensi dari tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi nanti bisa kita diingatkan oleh sistem ya. Kemudian selanjutnya untuk akses fitur izin. Nah, di sini ada di sebelah kiri ada tulisan transaksi, kemudian klik request. Setelah itu, nah di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada status pengajuan usulan. Jadi, ketika sudah mengajukan usulan, nah di sini kita bisa lihat nih status yang sudah kita ajukan seperti apa. Oh, masih menunggu persetujuan, berarti belum dilihat oleh atasan. Nah, kita harus berperan aktif ke atasan untuk melakukan ACC terkait tentang usulan izin ini. Kemudian nih di atas ada tanggal mulai periode dan akhir periode. Ini hanya filtering aja. Jadi kalau kita mau lihat filtering usulan kita dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, kemudian di pojok kanan atas ada 2 tombol nih. Pertama ada data tidak terekam dan usulan izin hari. Terus kita lanjut aja. Kita klik untuk yang usulan izin hari ya. Nanti bisa kita pilih, akan keluar pop-up pilihan jenis izinnya. Nah, ini kita bisa searching di sini untuk izinnya. Misalnya kita mau izin ke dinas dalam kota seperti itu ya, misalnya dinas luar kota. Nah, kita isikan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Acara misalnya contoh tanggal 25 sampai tanggal 26. Alasannya acara integrasi data pegawai contohnya. Nah, ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu misalnya contoh surat tugas kalau untuk dinas luar kota ya. Kemudian disimpan, bisa di draft dulu atau simpan dan kirim. Nah, setelah simpan dan kirim, kita bisa lihat di sini contohnya yang seperti tadi bisa kelihatan ya, usulan izin kita masih menunggu persetujuan. Nah, di sebelah kanan ada tombol kaca pembesar, pensil dan tanda X ya. Kalau X untuk menghapusnya, pensil untuk mengedit usulan kita. Nah ini yang terpenting yaitu kaca pembesar ini. Nah, kita bisa ngelihat detail usulan kita. Kemudian ada line approval-nya. Nah, ini line approval adalah line approval atasan langsung kita gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan line approval kita di approve oleh siapa usulan izin kita gitu. Jadi nggak usah bingung kok ini saya nggak di approve gitu. Kita lihat line approvalnya. Misalnya contoh sudah benar belum. Kalau misalnya belum benar line approvalnya, mungkin diharap untuk melapor ke BSDM ya atau ke tim Pusdatin. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk line approvalnya. Kemudian untuk akses fitur data tidak terekam, nah ini bisa kita isi sesuai dengan keterangan. Misalnya contoh di sini saya contoh lupa absen pulang. Nah, ini bisa ada dokumen pendukungnya seperti apa gitu. Jadi nanti diuploadkan saja, kemudian simpan dan kirim. Nah, ini fitur verifikasi atasan. Nah, fitur verifikasi atasan digunakan oleh atasan untuk melakukan approval dari izin yang diajukan. Dengan fitur ini memudahkan atasan untuk melakukan approval di mana saja. Atasan juga harus memperhatikan di akhir bulan untuk melakukan approval sehingga tidak ada izin yang tertunda. Nah, ini untuk menunya untuk akses atasan ya. Ini bisa di sebelah kiri di transaksi yaitu verifikasi atasan. Di sini ada filternya juga ya, filter untuk memudahkan atasan kalau mau lihat
yang mana yang status verifikasinya belum di approve gitu. Kemudian di sini contohnya ada list pengajuan dari bawahan ya. Misalnya contoh di sini ada 2 orang yang mengajukan izin, yaitu Ibu Siti dan Mas Fadli gitu ya contoh. Nah kemudian untuk atasannya kita klik yang tanda pensil, nanti akan keluar keterangannya seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti kita sebagai atasan alasannya bisa ditulis aja, mau ditolak atau diterima. Kalau diterima langsung aja diterima, kalau ditolak di tombol yang merah tolak. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara.